Bapak Ibu dalam Tuhan, kita berterima kasih hari ini. Terus saya perkenalkan, saya Sylvia di Cimeri, Om Asyong dan Tata Fong dan Johan, kita tim ini dari Jakarta Barat. Jadi saya kenal dari Pak Johan, dari Pak Yosef. Jadi dulu saya pelayanan di Kerawang untuk kedua di kota. Jadi panggilan saya itu ketua syafaat dan saya itu tugasnya adalah berdoa untuk kota dan negara. Jadi pertama kali Tuhan panggil, dulu itu saya pernah mati dan Tuhan bangkitkan kembali. Dan Tuhan kasih saya satu, kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku. Jadi itulah yang saya tetap pegang. Dan nafas hidup saya dan Tuhan telah kembalikan karena waktu itu sudah putus saya 5 menit, karena saya nggak nafas. Jadi Tuhan bangkitkan kembali dan berikan nafas kehidupan. Jadi saya bernafas, nafas hidup saya memang untuk menyanyi untuk Tuhan, menyampaikan apa yang dari Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan biar di dalam kesetiaan sama seperti Tuhan yang setia di dalam hidup kita, dan kita bisa tetap berjalan dengan setia di dalam mengenalkan Tuhan. Nah, jadi kita hari ini benar-benar bersyukur kita bisa ketemu, dan saya percaya semua yang dari Tuhan itu tidak ada kebetulan. Bapak Ibu ada di sini bukan kebetulan. Saya bilang ini, semua ada masanya. Jadi yang kita pegang adalah saat kamu ada di mana. Bilang sama Tuhan, saya perlu apa? Kenapa Tuhan letakkan di tempat ini? Kenapa saya berdiri di tempat ini? Apa yang saya perlu terima dan apa yang saya perlu dapatkan? Saya harus dapatkan secara penuh supaya tidak lalu begitu saja. Nah itu aja sih. Karena kan semua masa hidup kita itu ada momen-momennya. Nah, jadi kita tetap dukung dalam doa untuk Pak Johan dalam pemulihan usaha dan juga untuk karya-karya semua yang kalian ada dengan skill dan yang ada. Mungkin tidak selamanya terpanggil untuk di sini. Mungkin suatu hari kehidupan menjadi ibu rumah tangga atau misalnya menikah atau dan lain sebagainya. Ada mungkin ada yang tetap di sini. Saya bilang semua itu baik untuk pertumbuhan. Karena itu minta sama Tuhan biar pertumbuhan itu jangan terlambat, jangan potong gitu ya. Jadi pertumbuhan yang sempurna itu sudah didapat di mana masa yang Tuhan izinkan itu secara maksimal ada gitu. Ya, kita angkat pujian dan sebelum itu kita berdoa. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Bapa di dalam surga, saat ini kami tunduk, roh kami tunduk di hadapan Tuhan. Bukan dengan sesuatu yang fisik Tuhan, tapi roh kami tunduk di hadirat Tuhan. Roh kami tunduk kepada Engkau dan menghormati Tuhan sebagaimana Tuhan harus dihormati. Kami percaya Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami tidak pernah berhenti dan tidak pernah terlewatkan dan tidak pernah stop Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang kami kerjakan, banyak kesalahan yang kami kerjakan, tetapi kasih Tuhan kami tetap pegang niat baik untuk kami, yaitu supaya kami beroleh keselamatan bukan binasa. Dan apa yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan sehari-hari di dalam pengenalan Tuhan, dan apa yang kami kerjakan di dalam apa yang kami telah kenal dari Tuhan Yesus di dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu biar sempurna di dalam hidup kami, biar menjadi baik di dalam hidup kami, dan benar-benar apa yang Engkau inginkan itu terjadi dan semuanya tergenapi. Glorinya Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan benar-benar ada di dalam hidup kita. Syikara pakaian orang pakaian syikara pakaian orang pakaian syikara pakaian orang pakaian syikara pakaian orang pakaian syikara pakaian syikara pakaian orang pakaian syikara pakaian orang pakaian syikara orang pakaian syikara pakaian orang pakaian syikara pakaian orang pakaian syikara pakaian orang pakaian syikara. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dengan kemahmu, dan siapakah yang boleh diam di gunung yang kudus? Dan kami ingin mendekat kepada Engkau Tuhan. Kami mau letakkan semua pikiran-pikiran beban di dalam hidup kami, dan hari ini hanya untuk dekat dengan Engkau saja Tuhan. Ya Tuhan, masuk ke dalam
kembali yang laki-laki kembali pada seorang gambaran laki-laki yang sempurna ya Tuhan. Yang wanita menjadi gambaran sempurna wanita sebagaimana Tuhan inginkan. Dan di dalam panggilan apa yang Tuhan bilang baik itu untuk engkau seperti ini. Nah biar itu terjadi dan kami terima Tuhan dalam diri kami Tuhan. Dan kami menginginkan hadirat Tuhan memenuhi kami semua dan transformasi dan mengubahkan dan menikmati kehadiran-Mu setiap saat. Tidak hanya di tempat ibadah hari Tuhan, tapi keluar dari tempat ini Tuhan, kami akan terus berjalan sama Engkau. Makan, minum, mandi, tidur, bangun, selalu berjalan sama Engkau dan Engkau tidak pernah berhenti.
Kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, sentuhan roh-Mu Tuhan akan mengubahkan kami semua Tuhan. Manusia tidak terlepas dari proses, tapi kami tahu Tuhan, Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah memberikan ular pada minta roti, dan tidak pernah memberikan batu pada minta roti. Tapi Engkau akan memberikan sesuai apa yang Kau pandang baik. Di dalam kami sendiri Tuhan yang mau bekerja sama dan mengizinkan Engkau Tuhan. Menjadikan Engkau Raja di dalam bait Allah kami, hidup kami secara utuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan diri kami Tuhan seutuhnya. Inilah kami Tuhan, sesuai nama yang Kau berikan, visi misi yang ada. Hineni saat Abraham sedang dipanggil. Dan dia berkata, inilah aku Tuhan, aku sedang menjawab Engkau. Hineni, ini aku Tuhan. Dan saya undang juga Bapak Ibu, bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku di hadapan-Mu. Aku ingin apa yang Kau ingin berikan padaku. Yang baik, yang indah, yang dari surga. Aku terima semuanya. Dan aku ingin Tuhan, semua penghalang-penghalang di dalam diriku. Kebiasaan-kebiasaan di dalam diriku. Pola-pola berulang di dalam diriku. Aku mau sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Siasat musuh dihancurkan. Benteng-benteng musuh dihancurkan. Dan keangkuhan diri yang menentang pengenalan Allah yang benar. Itu dihancurkan. Dan kami secara rela Tuhan. Untuk menawan pikiran kami. Dan memberikannya Tuhan. Untuk ditundukkan pada pikiran Kristus. Dan kami izinkan Engkau Tuhan. Untuk bekerja di dalam diri kami Tuhan. Engkau sebagai Raja. Gambarannya seperti ini. Kita adalah rumah Tuhan. Kita nggak sempurna. Masih ada yang bolong. Masih ada yang belum dicat. Masih ada yang belum dikeramikin. Mungkin ada jendela yang bolong. Dan bahkan perabotan tidak lengkap. Tapi saat kita mengundang Tuhan sebagai Raja di dalam hidup kita, Tuhan bilang, aku akan dekorasi. Dan aku akan membuat rumah kediaman di mana Engkau izinkan aku tinggal di dalam kalian. Tempat yang nyaman dan sempurna sesuai seorang raja punya standar. Bagaimanakah seorang raja tinggal di satu tempat? Terbaiklah yang ada di dalamnya. Perabotan terbaik. Cat yang terbaik. Keramik yang terbaik. Dan Tuhan bilang, aku akan membuat engkau indah. Firman-Mu yang mengatakan, kau mulia dan berharga di hadapanku. Dan aku akan buat engkau menjadi sempurna. Sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna seperti rencana Tuhan. Adalah goal daripada apa yang akan kubuat di dalam dirimu. Jikalau engkau mengizinkan aku. Dan engkau mengizinkan saat aku mengetuk dan engkau mengizinkan pintu itu terbuka. Dan aku diam bersama-sama engkau di dalam rumah kediamanmu, itu tubuhmu, jiwamu, dan ragamu, dan rohmu secara utuh. Maka aku akan memasukkan dan mengubahkan dan akan membentuk supaya sesuai dengan apa yang disebut sebagai raja itu baik dan apa yang menjadi standar raja itu menjadi-jadi di dalam hidup kalian. Kami minta, kami berdoa Tuhan supaya jadi Tuhan. Kami terima apa yang tadi diperkatakan hari ini. Bukan karena apa yang diperkatakan manusia, tetapi karena Tuhanlah yang mampu untuk melakukan itu di dalam pribadi kalian. Yang tidak menolak bagaimana Tuhan ingin mengerjakan itu semua di dalam diri kalian. Terima kasih Tuhan, urapi mulut bibi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman sebagaimana harus itu disampaikan. Kami berdoa Tuhan untuk depan, belakang, kiri, atas, bawah, di langit, di bumi, dan bawah bumi Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan, semua kiriman-kiriman, semua yang telah ditanam, semua yang telah diletakkan Tuhan. Dan dengan api-Mu yang kudus Tuhan, itu menghancurkan, membakar, menumpas semua kuat kuasa yang bukan dari Tuhan. Dan biar kekudusan-Mu saja Tuhan yang ada. Kami berdoa juga untuk Jimmy Tuhan, supaya bisa ikut dari awal hingga selesai Tuhan, semua yang ada. Dan kami berdoa supaya semua hal yang telah ditabur hari ini Tuhan, jatuh pada tanah yang gembur Tuhan, sehingga tumbuhlah dan subur. Karena itulah kita dipanggil menjadi tanaman yang diairi dengan baik di tepi aliran air. Dan bertumbuh lebat dan tepat pada musimnya. Dia akan berbuah dan dia dapat dinikmati oleh dirinya dan sekitarnya. Dan dia akan berbuah lebat dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Siapa yang terberkati tadi? Ya, ada ngerasain hadirat Tuhan jelas ya. Ya mungkin saya sedikit kesaksian. Jadi berapa kali kita tim saya kan rotasi yang datang biasanya. Jadi kita tuh dulu pernah di sini. Ini saksinya ya, Cimeri, Tante Afong ya. Kita doa di sini sama Pak Johan waktu itu. Ada tanda hadirat Tuhan di ruangan ini. Debu emas muncul. Jadi waktu itu kalau ada yang pernah terima dari saya yang mungkin mic-nya boleh dimatiin dulu ya. Jadi dia punya kotak biru, kertas ya hitam ini. Waktu itu pernah saya bagikan. Nah waktu itu di sini hadir tanda hadirat Tuhan gitu loh. Ya. Dan benar-benar kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Mungkin saya mendengar sedikit untuk yang perjalanan Anindo
dari yang naik dan turun, yang namanya gunung dan lembah gitu ya. Jadi kita pegangannya satu. Tuhan Yesus mati buat kita, bukan kita jadi konglomerat nomor 1 di dunia. Kita harus pegang satu. Tuhan bukan mati untuk kita supaya kita menjadi orang kaya nomor 1 di seluruh dunia. Atau di Jakarta, orang kaya paling hebat di seluruh Kelapa Gading. Tuhan Yesus mati bukan untuk itu. Tuhan Yesus mati supaya kita bisa kembali pada gambar diri kita yang telah hilang karena dosa, supaya kita bisa memiliki yang namanya dipenuhi dan menerima Roh Tuhan yang kudus, dan kita layak untuk ditransformasi dan kita naik ke awan-awan. Makanya tadi lagunya awan kemuliaan, supaya kita bisa naik ke awan-awan setelah kita menyelesaikan semua yang ada di bumi. Jadi kalau misalnya di dunia ini, seandainya Tuhan memberikan kekayaan dan dipercayakan kekayaan yang hebat, bagus untukmu. Kalau Tuhan percayakan punya rumah dan lain-lain sebagainya, kita bilang kekayaan duniawi, bagus untuk engkau. Dan kalau kamu bisa menikmati kesehatan, dan kamu bisa menikmati pendidikan dan lain-lain, itu bagus untukmu. Tapi Tuhan bilang bukan itu tujuan akhirnya. Jadi apa yang tujuan akhirnya adalah kamu menyelesaikan semuanya. Jadi finish strong, menyelesaikan semua yang telah ada, kamu hidup di dalam hidup bersama Tuhan, kamu hidup di dalam panggilan Tuhan. Nah, jadi saya hari ini saya undang Bapak Ibu, mungkin parfumnya boleh semprot sekali lagi biar lebih tajam lagi kecium gitu ya. Saya undang, kita masih ada nafas kehidupan, jadi saya undang kita tarik nafas, hembuskan. Semprot dulu biar kecium. Kecium nggak ya? Kita tarik, hembuskan, kita tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Kecium ya, wangi-wangi ya parfum. Tahu nggak ada orang di ruangan ini yang nggak bisa tarik nafas seperti Bapak Ibu? Johan. Jadi singkat cerita, dari tahun lalu udah diingetin 2 tahun beresin gigi. Jadi gini ya, sesuatu yang kecil bisa berakhir dengan sesuatu yang besar. Kenapa? 2 tahun gigi terbengkalai, akhirnya masuk ke saraf, masuk ke pembuluh darah, jantung. Sekarang jantung, terakhir kali kita antar dia ke rumah sakit, pembengkakan jantung hanya berfungsi 26%, vonis dokter. Jadi apa yang terjadi adalah Johan nggak bisa tarik nafas sedalam itu, dan udah berkali-kali tidur begitu, nggak bisa seperti Bapak Ibu. Jadi berarti hari ini adalah Bapak Ibu terberkati karena kalian bisa tarik nafas. Karena di sini ada yang nggak bisa tarik nafas dalam, maksudnya nggak bisa tarik nafas dalam, dan setiap kali tidur berasa mau lewat, sesak nafas karena ada pembengkakan jantung. Lalu apa yang terjadi adalah tapi Tuhan baik. Masih hidup ini. Serius. Pernah dengar Berbisu yang ke Jepang cuman gara-gara flu? Kurang apa coba? Duit ada. Artis. Dia sebut aja semua dokter punya alat-alat itu bisa turun untuk Berbisu itu. Tapi kenapa cuman flu lewat langsung meninggal? Si Johan udah tahu sesak, dia tahan-tahan. Udah nggak apa-apa, gue doa aja. Pas kita nganter dia ke rumah sakit, itu kaki dia udah bengkak loh. Badan dia itu dari atas sampai bawah tuh kuning. Kuning itu biasa tanda-tanda liver sudah bermasalah. Kita anterin. Dan saya cuma doa gini, Tuhan, ini si Johan ini gimana nih? Kamu masih mau pakai atau mati nih gitu? Saya bilang kayak gitu, serius. Karena itu kita semuanya udah ketakutan waktu itu kan. Ini gimana nih Tuhan? Pernah dengar Melita yang terkenal itu jantung. Yang kakak kembarnya yang Indonesian Idol meninggal saat tidur jantung. Dan udah berkali-kali si Johan bilang, berasa loh pas lagi mau tidur berasa mau lewat. Dingin, badannya dingin. Nah, badannya udah dingin. Kenapa dia masih hidup? Karena Tuhan berkehendak Johan tetap hidup. Belum selesai pekerjaannya. Dan saya percaya dia tobat. Ini pemulihan segera. Karena gini ya, dia masuk rumah sakit 3 bulan dan vonis dokter dan MRI dan X-ray, semua organ dari atas kepala sampai bawah, paru-paru,
kecuali jantung ya, jantung kan membengkakan. Jadi yang bermasalah itu gigi satu, ada pembusukan, dan dua itu jantung. Masalah dia cuma dua ini. Pembuluh darah nggak ada masalah, kolesterol tidak ada masalah, tensi darah tidak ada masalah, dia punya organ paru-paru bersih, sempurna. Mana bisa? Saya dulu sakit, saya mensret, ya diguna-guna ya, saya mensret, 3 bulan itu saya langsung bronkitis. Jadi penurunan fungsi tubuh itu akan mengikuti dengan organ lain ikut. Ya nggak mungkin kayak si Johan, cuma sakit gigi sama sakit jantung. Ini mah agak disentil Tuhan aja nih, biar tobat gitu. Jadi nyawa tetap di tangan Tuhan, hidup ada di tangan Tuhan. Kamu satu hal, saat Tuhan menginginkan kamu hidup, maka kamu tetap hidup. Mati pun masih bisa dibangkitkan ke saya. Nah, ya jadi hari ini yang tadi Bapak Ibu cium itu bukan parfum biasa. Jadi saat saya sudah Tuhan bangkitkan, itu ada satu waktu saya ibadah di Tiberias, saya sebagai jemaat ya. Nah saat itu saya lagi pujian penyembahan seperti yang tadi kita itu, saya tiba-tiba melihat satu penglihatan, ada satu pintu emas dan saya masuk ke dalamnya. Saya tahu itu surga. Dan di situ saya masuk dengan tubuh roh. Kenapa saya bilang tubuh roh? Karena kalau saya hanya dengan melihat, saya cuma lihat, saya nggak bisa ngerasain. Tapi saat saya dibawa sama Tuhan, melihat itu, jadi itu berlangsung seperti berapa detik, tapi saya bisa ngerasain seperti di surga itu dalam masa yang waktu berapa menit sampai berapa jam gitu loh. Jadi ada namanya persepsi roh itu tidak bisa samain dengan detiknya bumi. Kenapa saya ngomong? Supaya saya meneguhkan kembali tujuan kita surga. Saya meneguhkan kembali bahwa kita itu tujuannya itu untuk ke surga gitu loh. Nah jadi saat masuk, kenapa saya bilang gak cuman melihat doang? Kenapa saya bilang saya masuk dengan tubuh roh? Karena saat saya masuk dan menginjakkan, saya dibawa ke satu taman Tuhan, saya melihat itu ada hamparan rumput, dan di sana itu saya ngerasain, kalau Bapak Ibu tahu kita ke taman, ada angin. Saya ngerasain anginnya, saya ngerasa angin itu semilir lewat gitu angin itu, dingin. Jadi kalau saya yang tadi cium-cium agak sedikit min-min itu kayak sedikit dingin gitu loh. Terus habis itu saat saya lewat, saya cium. Taman itu kan kalau rumput itu kan, kalau ada rumput gajah khas ya, bau rumput gajahnya ya. Kalau kita cium misalnya ada anggrek, itu khas anggrek gitu loh. Nah, taman itu saya cium, itu khas, saya cium wangi gitu loh. Dan saya ngerasa, saya melihat dengan mata, saya mendengar deruan angin itu dari telinga saya dengan kulit saya secara utuh, saya ngerasain anginnya. Kan itu kan indera ya untuk ini. Dan saya bisa merasakan sukacita. Jadi secara utuh roh saya bisa merasakan apa yang ada di surga. Jadi yang dikatakan firman Tuhan itu, saat kamu nanti kembali ke surga, tidak ada lagi yang namanya kesukaran, tidak ada namanya kesakitan, hanya ada damai sejahtera. Dan apa yang kamu lakukan adalah memuji menyembah Tuhan, itu benar. Karena aku tahu saat aku berdiri, aku bersuka oleh karena Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami kagum dan hormat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
akan Engkau, sebab Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita harus ada rasa kagum kepada Tuhan yang punya langit dan bumi, yang punya surga, di mana kita akan kembali kepada Dia. Karena kalau misalnya kita bisa mengagumi Dia, artinya kita menghormati Dia. Kalau misalnya kita bisa menghormati Dia, artinya kita milik Dia. Karena seorang hamba tidak akan bisa menghormati seseorang yang bukan tuannya. Seseorang yang bukan tuannya adalah musuhnya. Hamba itu sesimpel itu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, hamba itu sudah dibeli dan dia sudah tidak punya hak lagi atas dirinya. Dan dia hanya punya satu kepala, yaitu tuannya. Dan kalau saya tidak menyukai dan tidak menghormati tuannya, sebenarnya dia sedang memperlakukan tuannya itu seperti musuh. Karena itu untuk seorang hamba benar-benar di dalam berkat tuannya, maka dia harus melayani tuannya dengan kagum dan hormat, berbicara tentang Tuhan. Kita saat di dalam kekristenan kita harus menghormati Tuhan sebagai Dia Raja. Sekarang zaman anugerah, gue kan anak Tuhan. Anak Tuhan, gue bandel juga nggak apa-apa. Kan dia bapak gue. Gue bilang. Dan saya pernah ngomong dengan paman saya juga pelayan Tuhan ya. Saya bilang kita harus ada ketaatan kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Dia bilang kita kan anak Tuhan. Udah jangan pakai hamba-hamba lagi. Itu perjanjian lama. Saya bilang gini, privilege kamu tidak seperti perjanjian lama. Privilege hamba. Privilege itu adalah yang Tuhan sediakan. Jadi kalau saya di perjanjian lama kita baca tuh ya, perlakuan Tuhan kepada hamba-hambanya seperti orang Israel, nggak kudus habis. Hamba itu kalau nggak berguna untuk tuannya, dia untuk dibuang. Karena nggak berguna untuk tuannya. Tapi kalau kita anak, jadi kalau saya anak itu, kalau yang nakal ku hajar. Karena gimana? Masa anaknya dibunuh? Anaknya dihajar supaya bertobat. Kalau nggak tobat, kalau sampai Tuhan angkat tangan, ya berarti udah memilih untuk meninggalkan, tidak jadi anak Tuhan lagi. Makanya kalau saya orang yang terus-menerus tidak mau mendengar apa yang kata Tuhan, Tuhan bilang, berarti kamu telah memutuskan kamu jadi anakku lagi. Karena kamu sudah tidak memberikan telingamu untuk mendengarkan bapakmu lagi. Seperti itu. Jadi karena itu kita harus tahu bahwa satu hal yang kita inginkan adalah supaya kita tetap di dalam hubungan yang benar, anak kepada Bapa. Tetapi ketaatan kita nggak bisa ketaatan yang suka-suka. Ketaatan kita adalah ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Nah, jadi dua ini tidak boleh hilang di dalam hidup kita. Kalau enggak, nanti kita hanya akan berakhir dengan kekristenan. Pengajaran terbaru adalah terima Tuhan Yesus aja sudah pasti akan masuk surga. Mau dosa, mau bunuh orang, mau apa, nggak apa-apa. Masih bisa masuk surga. Nah, Tuhan bilang ada beberapa hal-hal kedagingan, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging ini tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Jadi kalau saya memang boleh terima Tuhan Yesus dan melakukan semuanya, kenapa ada ayat ini? Tetapi Tuhan panjang sabar dan kita selalu pegangannya gini. Kita itu masing-masing akan lari pada garis finish masing-masing, tetapi kita mengerti bahwa di dalam perjalanan orang itu naik dan turun. Ada masa untuk bertobat. Seandainya Sylvia sekarang lagi baik, saya umpamakan gini lah. Dulu saya agak berandalan dulu, jadi saya agak nakal dulu. Saya tuh cuma hari Minggu doang berdoa, dulu kan saya Katolik ya, jadi misa, dan hari biasanya itu saya badung. Bahkan kadang-kadang kalau misa, saya sengaja tuh ke bawah. Jadi misa, kalau saya dulu itu saya ibadah, misa itu di atas, saya tuh sengaja di tamannya. Saya nggak dengerin apa-apa, badung. Dan di saat itu pasti ada orang yang sedang melayani di mimbar, atau misalnya ada orang yang sedang bagus-bagusnya nih imannya bagus, dan mungkin mereka melihat saya, ini orang harus tobat ini. Setiap kali misa saya di taman, saya nggak dengar, saya main-main aja di taman. Saya meramaikan suasana di gereja, tapi saya tidak di dalam acaranya Tuhan dalam beribadah, tapi saya meramaikan gitu ya. Dan mungkin ada yang sedang di mimbar, yang sedang berapi-api, yang sedang bagus, ini mesti tobat ini. Waktunya misa nggak, waktunya ibadah nggak ada di sini. Tapi lewatlah 10 tahun. Sekarang yang sedang melayani siapa? Saya.
Saya yang kalau misalnya lagi di tempat ibadah, tugas saya apa? Berdoa syafaat. Saya lagi melayani, saya menyampaikan firman, konseling, dan lain-lain. Yang posisinya siapa yang berapi-api? Saya. Itu adalah lewat 10 tahun. Nah, mungkin orang yang 10 tahun lalu lagi di mimbar, mungkin sekarang udah murtad. Nah, jadi gini, jangan kebiasaan kita ngakimin orang saat kita lagi imannya bagus. Ih, orangnya gini. Tuhan bilang gini, takaran masuk surga adalah mati di dalam iman. Garis finish. Yakin nggak saat nafas terakhir kamu lagi nggak kecewa sama Tuhan, kamu lagi nggak kecewa sama Tuhan, atau kamu lagi gara-gara ketemu ada satu cowok yang kaya banget, lu tinggalin Tuhan, lu tinggal sama gue jadi orang kaya, masuklah agama lain. Berani nggak jawab? Belum tentu. Jadi satu, kita harus ada ketetapan hati. Ini namanya kita racing pribadi. Kita itu namanya bertanding, bukan berpacu dalam melodi. Bertanding dengan diri sendiri. Kita itu lari, harus sampai garis finish. Endingnya harus iman di dalam Tuhan. Jadi benar-benar harus, mau kita senang, mau kita sedih, mau kita suka, mau kita duka, Tuhan itu nggak bisa lepas dalam hidup kita. Dan endingnya kita tetap satu roh di dalam Tuhan. Dan itu bukan bicara tentang KTP-nya masih sama. Karena kalau KTP-nya sama pun, saya kan dulu pernah, KTP saya masih Katolik, tapi saya minta cuti sama Tuhan. Tuhan, saya mau cari duit, tidak ada urusan Tuhan selama 1 tahun. Saya cuti dulu ya. Langsung kena lah dari orang kantor. Saya dikirimin ilmu, kena santet, tapi santet gagal, karena saya nggak bisa mati. Tapi sakit-sakit penyakit yang tadi saya cerita itu, yang mati dan bangkit, itu saya dibikin mencret, dan waktu itu sampai dicek endoskopi, bersih. Perut saya adalah perut orang normal. Tapi fungsi dari perut saya sudah seperti orang yang nggak tahu, mungkin kayak perut yang sudah busuk atau rusak gitu ya. Karena apapun yang saya makan, saya mencret. Dalam 3 bulan saya turun 16 kilo dari XL bajunya jadi S. Tinggal tulang dan tinggal kulit. Dan semua yang saya inginkan untuk mencapai apa yang saya ingin, saya ingin pergi waktu itu ke Australia. Jadi ke Australia itu saya waktu itu pengen apply namanya work and travel. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ada lagi di persimpangan antara kekayaan dunia dan apa yang diinginkan, saya bilang Tuhannya tidak bisa cuti di tengah. Saya bilang supaya Bapak tidak mengalami apa yang saya alamin, cukup saya alami saja, saya info kepada semuanya. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus dan tidak bisa kita keluar dari tempat Tuhan Yesus. Terlepas dari kamu belum murtad ya, belum sangkal Yesus gitu. Apakah saya menolak Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Tidak. Apakah saya menolak untuk berdoa? Belum. Saya masih melayani. Apakah saya ganti Tuhan? Tidak. Apakah saya secara persepsi menjadi anti Tuhan atau menjadi yang kita bilang di Eropa adalah KTP-mu Kristen, tapi sebenarnya kamu ateis. Sudah nggak percaya Tuhan itu ada lagi. Tidak. Jadi semua hal ini tidak. Hanya satu aja. Saya dengan otak saya dan kebodohan saya, Tuhan saya mau cari duit, karena mengganggu hubungan dengan Tuhan, perlu pelayanan dan ini. Jadi selama 1 tahun saya fokus cari kerjaan, Tuhan tidak usah terlibat di dalam semua hal dalam hidupku. Nanti jadi tidak ada doa, tidak ada pelayanan, tidak baca firman, tidak ada doa. Semua saya udah bilang. Jadi artinya apa? Apa yang saya langgar dalam firman Tuhan, padahal saya tidak murtad. Yaitu barang siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh. Saat saya sudah menolak berdoa dan saya sudah menolak untuk tidak memiliki hubungan pribadi lagi dengan Tuhan, saya telah menolak dan melepaskan ikatan saya dengan Tuhan. Itu aja satu. Saat kamu telah melepaskan ikatan dengan Tuhan, iblis berhak atas hidup kamu. Dan perlindungan Tuhan itu sudah lepas. Dan kamu itu kamu adalah bait Allah, tadi kan? Kamu adalah bait Allah, roh Tuhan yang kudus diam di dalam aku. Apa yang aku lakukan, masing-masing sudah pernah terima tamu ya di rumah ya. Nah, apa yang sedang aku lakukan kepada Tuhan adalah saat aku kan karena bayi, udah Yesus ya. Jadi Katolik itu dari balita itu sudah dibaptis. Jadi apa yang telah orang tua saya berikan di dalam iman, dan saya itu sudah adalah bait Allah. Yang saya minta cuti kepada Tuhan adalah, Tuhan, boleh nggak ya 1 tahun kamu ngekos dulu di luar? Ini diriku, suka-sukanya aku mau-mauku. 1 tahun aja Tuhan.
please keluar dari rumahku. Kos sebentar, di hotel kayak, di mana kayak. Kan Tuhan ada tahta nih. Kenapa lo mesti tinggal di rumah diriku? Keluarlah 1 tahun dulu. Nanti kalau udah 1 tahun, aku balik lagi Tuhan. Silakan Tuhan 1 tahun lagi masuk lagi di dalam diriku. Itulah yang aku kerjain. Ngerti ya? Jadi inilah yang aku sedang memperlakukan Tuhan. Seperti itu. Kalau misalnya aku ngomong cuti kan agak bisa ketawa-ketawa nih. Kenapa? Karena ini Pak Johan punya usaha nih. Buat saya, Tuhan, buat saya ikut Tuhan itu seperti perusahaan. Kalau saya melayani Tuhan dan saya ikut Tuhan di dalam perusahaan itu, kan saya tidak minta berhenti. Karena saya tidak pernah berhenti percaya Tuhan. Ya kan? Kata saya udah bilang, saya tidak berhenti percaya Tuhan. Dan saya tidak menyangkal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, saya pun tidak minta gaji. Karena saya tahu melayani Tuhan ada reward yang lebih daripada emas dan permata. Ya nggak apa-apa. Gue bekerja dengan tangan gue supaya dapat duit. Rewardnya dari Tuhan ya udah pending dulu. Nanti gue balik lagi 1 tahun lagi. Nanti gue kejar lagi rewardnya surgawi. Pending dulu ya. Kan gue masih panjang umur gue. Nggak mungkin aku kepikiran 25 tahun besok meninggal. Pasti aku pikir 70 tahun. Hidupku 50 tahun lah. Kulihatlah genetik keluargaku. Rata-rata 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nggak mungkin lah si Sylvia ini mati umur muda gitu kan ya. Aku udah timbang itu semua. Dan aku bilang, Tuhan, sama seperti seorang karyawan, boleh loh namanya paternity leave. Ada paternity leave misalnya kayak kalau saya lagi hamil, boleh cuti hamil. Kalau misalnya lagi mau jalan-jalan, boleh cuti jalan-jalan. Terus habis itu aku minta cuti jalan-jalannya, nah work and travel kan, cuti untuk bekerja dan jalan-jalan 1 tahun. Nah itulah yang terjadi setelah baru ku minta, tapi aku sudah melayani Tuhan, langsung kena. Aku masih melayani Tuhan loh. Pagi masih pujian penyembahan, pas aku lagi di dalam Tuhan itu, aku lagi kader waktu itu. Jadi itu Pak, firman jalan, doa pagi jalan, pujian penyembahan jalan. Dan apapun godaan untuk minta dukun sembuhin saya nggak pernah sentuh. Kan kalau saya sakit kan, wih panik nih. Dengar sini katanya bisa sembuhin, ikut. Makan ini biar sembuh, nggak ada, saya nggak ada. Saya cuma bilang gini, saya nggak tahu apa yang saya pikirkan di waktu itu. Saya cuma masuk rumah sakit, saya keluar masuk rumah sakit 4 bulan, dan saya bilang, saya akan sembuh oleh karena Tuhan. Apapun godaan, apapun ada kayak pengobatan alternatif, atau misalnya ada dukun atau apa. Gak tau sih, kayak di dalam hati saya itu ketetapan hati. Saya kan cuma mindset ya, saya ketetapan hati. Ya antara Tuhan bekerja lewat dokter, kalau nggak ya Tuhan akan sembuhin. Udah seperti itu. Jadi apapun itu muncul, saya tidak pernah sentuh. Bahkan sampai nafas terakhir, udah waktu itu yang dari dada ke bawah mati rasa, benar-benar lumpuh gitu ya. Terus habis itu seperti ini terang ya, mata saya udah buta waktu itu. Jadi seperti ini, mau pencet bel udah nggak bisa gerak, mata udah buta. Saya cuma mikir gini, waduh mati nih. Terus saya udah ngerasa nih ada yang mau tarik nyawa saya gitu. Terus tiba-tiba terbersit, saya tahu itu Roh Kudus. Karena berkali-kali nyawa saya hidup dan mati selalu Roh Kudus intervensi di tengah. Kamu tidak akan mati sebelumnya. Saya nggak mungkin mati lah kalau belum menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Mati. Baru suara itu yang tadi saya bilang, laki-laki. Dia itu tegas, berwibawa, lembut. Kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku. Itu sangat ilahi ya. Tapi aku tahu itu Bapak sudah bicara. Kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku. Baru tuh tarik nafas yang tadi. Nah, jadi saya mau bicara tentang Trinitas hari ini. Supaya apa yang kita kenal pada Tuhan itu benar-benar bukan pengenalan yang dasar. Nah, itu yang pengenalan yang dasar, umatku binasa karena kurang pengertian, itu yang akan membuat manusia itu berulah lah kayak saya. Edisi bodoh, minta cuti, edisi bodoh, Tuhan tidur tinggal di luar sebentar, nanti balik lagi. Jadi Tuhan bisa keluar masuk gitu ya. Udah, edisi bodoh dengan keputusan-keputusan bodoh untuk kita memperlakukan Tuhan, yang ujung-ujungnya kenanya ke kita. Karena Tuhan, gini ya, satu fakta yang kadang-kadang didistorsi oleh gereja. Oh Tuhan sangat menginginkan manusia selamat dan lain-lain. Tuhan sedih kalau manusia nggak ini. Gue bilang, oke, kita terima itu. Tapi saya perlu jelaskan satu kebenaran. Tuhan itu kan yang menciptakan manusia. Tuhan juga menciptakan malaikat dan semua yang ada. Kehadiranmu ada atau tidak di surga, tidak akan membuat Tuhan berubah menjadi Tuhan yang maha kuasa.
Kalau ada Sylvia di surga, seluruh surga bersorak-sorai karena satu orang bertobat, seisi keluarga bersorak-sorai. Tapi kalaupun Sylvia tidak ada di surga, business as usual bahasanya adalah di surga akan berjalan baik-baik saja. Nggak seperti yang, oh si Sylvia ada di surga, merataplah seluruh surga gitu. Nggak ada. Jadi bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan, dan itu diberikan kepada kita, itu yang rugi bandar kalau buang, bukan Tuhan. Yang rugi bandar nggak terima itu kita. Dan seharusnya pun kita sudah tidak terima, kan di firman Tuhan. Sebenarnya karena dosa, seharusnya semua orang sudah masuk ke dalam kematian, dan sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali kepada Tuhan. Nah ini yang saya mau bilang sedikit untuk masalah Trinitas. Kita mengenal Tuhan sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi doktrinnya kan GBI ya. Dan juga kalau saya sendiri kan backgroundnya Katolik, beres kita sama Trinitas. Jadi saya bukan penganut yang dui tunggal atau apa, bukan. Saya yang percaya Trinitas sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita berpegang dengan ayat firman Tuhan. Jadi ada 3 pribadi dalam hadirat Tuhan. Saat kita sebut Tuhan Yesus Kristus, kita bukan lagi refer satu. Kita tuh sedang merefer dia sebagai satu kesatuan di dalam kekudusannya, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini seperti apa? Kenapa disebut seperti ini? Dan bagaimana pemahamannya yang tanda kutip, inilah yang Tuhan jelaskan kepada saya dan saya impartasikan untuk semuanya. Jadi pertama kali kita harus tahu, saat Tuhan itu sedang menciptakan semuanya. Sebenarnya di dalam firman Tuhan, kita harus mengerti dalam bahasa dan juga penerjemahan. Kadang-kadang ada sedikit kayak penggalan dan depan dan belakang itu kadang-kadang bisa ketukar setiap bahasa yang ada. Jadi secara saya pribadi saya baca lebih dari 9 kali ya, dan saya merenung, dan juga Tuhan, saya lagi pelepasan, Tuhan membukakan pengertian-pengertian. Tuhan bilang gini, sebenarnya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Tuhan sudah jelasin dengan sangat jelas di Kejadian 1. Tuhan berfirman, jadilah. Tuhan berfirman, jadilah terang dan gelap. Tuhan berfirman, jadilah. Ada air-air itu bahkan berkeriapan binatang-binatang, semua ikan-ikan dan lain-lain semuanya. Itu Tuhan itu lagi bicara tentang Bapa. Firman bicara tentang 1 Yohanes 1. Dia adalah firman. Dan dia telah ada dari sebelumnya. Dia adalah anak Allah dan dia telah ada bersama-sama dari awal mula dunia dijadikan firman. Lalu jadilah itu sebenarnya kalau Bapak baca benar-benar perikop semuanya, itu ada roh alam yang melayang-layang di wilayah yang sedang dijadikan itu, dan itu roh yang melayang-layang itu adalah Roh Kudus. Itu sedang menjadikan semuanya. Makanya kalau kita terima karunia Roh Kudus, saat saya baca kembali ayatnya, karunia Roh Kudus. Kenapa? Karunia Roh Kudus ada mukjizat di situ, ada karunia yang menyembuhkan, itu sebenarnya semuanya penciptaan gitu loh. Dan saya ingat kembali, memang 3 itu satu itu 3, tetapi sudah pasti orang yang kepenuhan Roh Kudus itu akan datang dengan semua yang ada, datang dari Roh Kudus itu sendiri, yaitu saat penciptaan itu sendiri. Makanya mukjizat itu, jangan orang yang di dalam Tuhan dan kepenuhan Roh dan sudah tahu dia memiliki Roh Tuhan yang kudus anti dengan mukjizat. Saya ketemu banyak banget orang-orang anti dengan mukjizat. Dia bilang sekarang sudah tidak butuh mukjizat lagi. Saya bilang gini, saya bilang Jokowi, ya, jikalau Jokowi secara natural adalah pemurah, secara natural adalah orang yang mulutnya lembut, maka saat kita menerima Jokowi, kita akan menerima atribut atau sifat dan karakter yang ada pada dia. Maka kita akan merasakan, kalau kita lama-lama dengan dia, yang bukan cuma 1-2 hari, kita akan merasakan dia itu lembut, kita akan merasakan dia itu bermurah hati. Nah, kalau misalnya Roh Kudus itu tetap tinggal diam di dalam kita, maka apapun yang ada datang dengan Roh Kudus itu sendiri, di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu kesatuan Roh, itu secara natural siapa dia akan keluar. Makanya gak heran kalau Roh Tuhan udah nyentuh pasti ada yang sembuh. Ada Roh Tuhan yang nyentuh pasti ada mukjizat. Ada Roh Tuhan yang nyentuh ada pertobatan. Kan dibilang itu sifat-sifatnya dia, penghibur, penolong, menginsafkan akan dosa. Ada karunia Roh, 9 karunia Roh yang datang dengan dia, dan ada dibilang satu, dia memberikan sesuka hatinya. Dia memberikan sesuai keinginan hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, jangan heran saat kamu itu tidak terima Tuhan setengah-setengah dan tidak membiarkan Tuhan itu bekerja sesuai keinginan kamu. Itu secara natural apa yang ada di dalam Tuhan itu akan keluar begitu saja. Tapi kamu tahu itu bukan pekerjaanmu. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu apa yang terjadi? Saat
manusia yang tinggal bersama-sama di Taman Eden itu makan buah daripada baik dan buruk itu, mereka terpisah oleh karena dosa. Ini nggak apa-apa ya, saya terusin. Jadi saat mereka terpisah oleh karena dosa, Tuhan itu sebenarnya ingin mengembalikan manusia kembali kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan sudah nyerah, nggak mungkin lagi Tuhan ngomong lagi dengan keturunan-keturunan yang sudah berdosa, yaitu dari misalnya ada Adam, lalu dari istrinya si Hawa, lalu ada anaknya kan 2, si Habel sama si Kain. Nah itu Tuhan masih mau ngomong, sedangkan Tuhan itu kan jijik sama dosa. Hanya ada satu hal yang membuat seseorang yang jijik dengan sesuatu mau sentuh lagi, karena kasih. Berarti Tuhan masih ada kasih sama manusia. Sebenarnya ini Tuhan lagi cari cara nih gimana supaya balikin. Tapi karena manusia itu terus-menerus berbuat jahat, dan kalau kita lihat ya, Tuhan pilih-pilih loh. Kalau misalnya perjanjian lama, kita dengar Tuhan sering ngobrol sama Abraham, tapi kita jarang ngomong sama Sarah. Kita sering dengar dia berbicara dengan Nuh. Jarang, hampir tidak pernah dia berbicara dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan berbicara kepada Henok, tapi gak ada yang dibilang anak-anak dan cucu-cucunya di ngomongin. Jadi kayak kamu melihat ada generation skip, dan Tuhan itu memilih orang-orang yang merespon. Abraham itu kenapa dibilang bapak beriman? Saat dia panggil, dia langsung bilang, iya Tuhan, ini aku, ini aku Tuhan. Kamu mau apa aku ikut? Pergi ke satu bangsa. Oke Tuhan, nanti anakmu beranak cucu dan lain-lain. 90 tahun, oke Tuhan, percaya aja lah. Kayak orang bodoh, percaya aja gitu. Makanya dibilang, ini bapak orang beriman. Udah 90 tahun kita bilangnya kayak depending gitu ya. Percaya aja Tuhan, oke aja Tuhan. Kamu bisa, kamu sanggup. Kalau saya nggak sanggup, ya aku tolak gitu. Karena aku percaya Tuhan sanggup, makanya aku beriman. Karena aku percaya Tuhan sanggup, makanya aku bilang, oke, aku tunggu. Apa yang kamu perkatakan akan terjadi dalam diriku. Sambil persiapan gitu kan ya. Tapi kan Sarah kan bilang, udahlah ya, mari kita gunakan logika kita dan menggunakan semua pikiran kita. Nggak usah pakai iman-imanan. Mungkin Tuhan sudah lupa dengan janjinya. Ya udah kasih lah itu. Cewek 1, cewek 2, cewek 3, beranak cucu lah semuanya. Dan menimbulkan masalah sampai zaman sekarang. Dengan semua yang ada. Nah di situ satu terobosan yang besar adalah saat Tuhan itu mulai, kita bilangnya gini ya, saya membayangkan saya itu posisi seperti Tuhan. Tuhan itu kan amarah. Tapi ada firman Tuhan mengatakan, amarah Tuhan itu tidak terus-menerus. Ada saatnya itu surut. Jadi saya bilang ini, saat saya baca itu terutama di Israel ya. Dia bilang ini, Tuhan teringatlah dengan bangsa ini dan janjinya. Terus dia memutuskan dia akan membebaskan bangsa ini. Dan kalau misalnya kita tadi lihat ya, tadi sebelumnya cuma ngomongin 1 dengan 2 orang, tiba-tiba Tuhan bilang ini, aku putuskan umatku semua boleh mendekat kepadaku. Itu terobosan pertama. Dan yang paling luar biasa adalah di zaman Israel. Makanya Israel itu bangsa terpilih. Karena sebelumnya cuma orang-orang terpilih. Mereka bangsa terpilih. Tuhan mau ngomong sama seluruh bangsa. Dan ini adalah orang-orang yang telah dan diizinkan. Hukum Tuhan adalah upah dosa adalah maut. Keadilan Tuhan adalah kalau ada dosanya pasti mati. Tapi karena Tuhan itu tidak bisa melanggar apa yang telah dibuat untuk hukumnya sendiri. Karena itu dia bilang gini, hukum keadilan Tuhan sudah tidak bisa diubah. Karena itu aku akan bikin peraturan baru untuk menutupi hal ini. Ingat ada satu raja yang Esther, dia itu cincinnya itu diambil oleh orang terdekatnya untuk membuat satu peraturan bahwa bangsa Israel itu untuk dibunuh. Haman, ya, tahu ya, sudah baca itu. Terus saat si Esther itu berpuasa dan membongkar semuanya, sedihlah hati raja. Raja bilang kayak gini, aku sudah tidak bisa mencabut keputusan yang telah dikeluarkan. Tetapi aku akan memberikan satu jalan supaya bisa hidup. Aku akan membuat keputusan baru yang membuat ada kesempatan supaya orang yang seharusnya mati, karena kalau saya gini ya, jadi gini, karena kita nggak kepikiran zaman itu, kita nggak bisa menempatkan diri. Zaman itu kalau raja bilang suku ini dibunuh dan dibantai, sukunya sendiri nggak boleh bela diri. Itu hukumnya. Jadi kalau saya ada yang berani bela diri, maka penyiksaannya itu kayak 7 kali lipat lebih parah. Jadi biasanya orang kalau nggak kayak kita bilangnya lamb to the slaughter, kayak domba yang tidak bisa melawan apa-apa. Karena kalau sekali raja ngomong, itu orangnya sudah tidak boleh melawan. Dia harus menerima nasibnya seperti itu. Tapi dia bilang ini, aku akan memberikan satu jalan
supaya ada kesempatan untuk bangsamu hidup. Lalu dibukalah satu lagi dengan cincin materai yang sama. Di saat tanggal yang itu bantai Israel. Itu raja yang sama nih kasih peraturan. Nah, raja yang sama juga yang bilang, aku izinkan Israel membela diri. Artinya apa? Orang yang ada dendam kesumat sama Israel, ada orang yang nggak suka sama Israel, mereka ambil pedang dan mereka bunuh. Tapi karena ada satu hukum lagi, artinya nggak semua orang. Jadi ini orang-orang melihat nih, oh ini kayaknya ada yang salah nih di atas. Jadi yang bertindak itu orang-orang yang nggak ada musuhan sama Israel, karena dia melihat ada dua hukum yang bertentangan. Dia bilang, oh gue nggak ada dendam kesumat nih sama Israel, aku nggak ikutan di sini. Makanya kan di bacaan berikutnya, maka hari itu bangsa-bangsa yang ada masalah dengan Israel yang turun, nggak sebanyak semuanya. Kalau saya perintah Tuhan untuk membunuh kan semuanya harus turun membunuh. Yang ini cuma orang-orang tertentu untuk membunuh dan Israel boleh mempertahankan dirinya, maka Israel tidak punah. Jadi saat bisa membela diri, memang ada yang terbunuh, tapi nggak semuanya terbunuh. Nah itu sama dengan manusia. Upah dosa adalah maut, dan firman Tuhan di dalam yang Roma mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki dosa, sehingga nggak ada jalan keselamatan lagi. Semua orang sudah berdosa karena hukumnya Israel waktu itu satu salah semuanya. Dan kalau misalnya mau kembali pada hukum itu, maka kamu harus mengetahui hukum mana yang kamu harus ngaku dosa. Sedangkan hukum itu sudah hilang. Nah itu juga sama saat ada dosa, Tuhan mikir gini, upah dosa adalah maut, ini nggak bisa dibatalin. Tapi aku ada kasih, aku mau kasih jalan hidup untuk yang telah jatuh. Bahwa upah dosa adalah maut, yaitu semua manusia, semua yang kita bilang dosa asal, semua yang sudah memiliki darah manusia, yang sudah di bumi ini, semuanya sudah memiliki benih dosa di dalam dirinya, dan Tuhan bilang ini, aku akan kasih jalan hidup. Tuhan berikan satu keputusan lagi, aku berikan korban. Barang siapa yang menggunakan korban ini, di dalam pengakuan dosa, maka akan ada pengampunan dosa. Nah, jadi gini, saat Israel itu dipanggil, Tuhan kan manggil Musa, lepaskan kasutmu di tempat semak belukar, karena di tempat ini kudus. Dia bilang gini, oke dia mendekat, terus habis itu Tuhan bilang, oke pergilah kepada negerimu. Tuhan, kalau aku mau jelasin Tuhan kepada bangsaku, nama siapa yang mesti disebut? Karena Israel itu ribuan dewanya. Ada dewa A, B, C, D, E, F, G. Ini yang mana nih yang mesti disebut nih nama Tuhannya? Tuhan bilang ini, kamu bilang kepada umat Israel, aku adalah Allah dari nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Aku adalah Allah nenek moyangmu, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jadi Yahweh itu artinya aku adalah aku. Yahweh itu bukan nama. Jadi kalau dia bilang nama Tuhan Yahweh, bukan. Yahweh itu Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Jadi gini ya, aku adalah aku yang kudus. Itulah Yahweh. Aku adalah aku yang kudus. Tuhan sedang menunjukkan eksistensinya bahwa dia adalah dia yang kudus. Jadi Allah Bapa Putra dan Kudus di dalam satu kesatuan roh. Dialah yang kudus gitu loh, yang telah ada dan yang akan ada, bumi lenyap, dia tetap ada gitu loh, karena dia pencipta semuanya. Yahweh. Sebut, aku adalah aku yang telah mengutus kamu kepada bangsamu. Setelah dikenalin, lalu dibawa keluar, diajarinlah Tuhan, bilang ini, semuanya yang telah mengaku dosa. Mereka tuh Israel itu diajarin mengaku dosa setiap berapa waktu sekali. Jadi waktu imam datang, itu mereka datang dan mengangkat korban. Apa yang dikerjakan pertama adalah ngaku dosa. Ada hukum Taurat, semua hukum Taurat itu satu salah semuanya. Jadi semuanya yang ada pelanggaran harus ngaku dosa semuanya, sesuai dengan listnya mereka. Setelah itu, setelah mengaku dosa, maka dosa yang diangkat adalah korban. Korban itu seperti merpati, tekukur, dosanya semakin berat, semakin banyak. Kambing domba itu diangkat saat pengakuan dosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu ditanggungkan kepada binatang itu. Dan saat dipotong, darah yang tercurah adalah darah penebusan dosa. Karena itu Tuhan bilang, setelah ngaku dosa, potong darah tercurah, aku tidak akan mengingatkannya lagi. Dan Tuhan bilang, kamu sudah bisa menerima rohku. Dan kita bisa baca dari Keluaran, itu bahwa banyak kumpulan nabi-nabi. Nabi-nabi itu adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, yang mampu menyampaikan apa yang pernyataan roh kudus lewat mulut mereka. Karena kalau misalnya, biasanya Tuhan dulu kan berbicara lewat nabi-nabi. Jadi pernyataan roh keluar dari nabi itu dari nubuat. Jadi nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Nah, jadi secara khusus pemakaian untuk Tuhan adalah lewat perkataan.
untuk menyampaikan kehendak hati Tuhan atau teguran atau pengingat ataupun penghiburan dari Tuhan atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah di situ, tapi apa yang dikerjakan Israel? Bangkit, jatuh, penyembahan berhala, bersundal. Sampai Tuhan bilang ini, sampai itu si nabinya kan ada bilang disuruh nikah sama pelacur. Padahal kan nabi nggak boleh nikah sama pelacur. Tuhan bilang nikah sama pelacur hanya untuk menunjukkan bahwa inilah Israel. Nabinya itu gambarannya Tuhan. Lu lacur tetap kau ambil balik. Tapi satu waktu di mana terus masuk dalam pembuangan, jadi setiap kali masuk pembuangan, imam dibunuh, ahli Taurat hilang karena dibunuh juga. Mereka kan terpencar. Kalau terpencar berarti hukum sudah tidak bisa diberikan. Mereka aja udah nggak tahu mereka mesti ngaku dosa di mana. Dan mereka mesti ngaku dosa di tempat bait Allahnya pun sudah rusak gitu loh. Nah, disitulah banyak sekali orang-orang yang udah nggak bisa balik lagi kepada Tuhan meskipun beberapa kali dipulihkan. Satu waktu semua hukum itu telah hilang. Tuhan tuh gini. Kenapa ya manusia ya? Sudah aku kasih jalan untuk hidup, selalu pilihnya maut. Kenapa sudah dikasih pilihan untuk bisa selamat dan kembali pada gambaran Tuhan, memiliki roh Tuhan? Kenapa selalu pilihnya untuk ngebuang roh Tuhan? Kayak saya, cuti, Tuhan bentar ya, 1 tahun aja keluar dari rumah saya, nanti balik lagi. Kemana kayak gitu, ke hotel kayak apa. Tapi sekali keluar, kan ingat, setiap kali kita itu tidak di dalam perlindungan Tuhan, ada sesuatu yang sedang iblis kerjakan di dalam hidup kita. Ya bodoh lah. Sudah terima gratis dari Tuhan, perlindungan gratis, kita tuh kayak punya bodyguard gratis gitu loh. Terus kayak dengan sengaja tuh cari-cari, oh mari kita hidup susah sebentar, yang tidak ada damai sejahteranya. Terus sengaja cari-cari undang yang setan lah, seolah-olah itu sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang baik gitu loh. Dan kita sedang menipu diri kita sendiri, dan saat setan itu punya tempat di dalam hidup kita, dia sedang merusak. Dia nggak harus merusak tubuh kamu, dia sedang merusak psikis kamu, dia sedang merusak hati kamu, dia sedang merusak sesuatu yang di dalam diri kamu, dia sedang merusak gambar diri kamu di dalam. Tapi kamu seolah-olah dibuat sayang sama dia gitu loh, sehingga dia boleh diam di dalam diri kamu. Padahal kalau kita sayangnya Tuhan, makanya kan kasihilah Tuhan dengan segenap. Kalau kamu sayang Tuhan, Tuhan diam di dalam, pasti selalu tiap hari itu kita ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, apa yang terjadi? Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, ini gimana sih manusia kok udah dikasih kesempatan balik lagi. Jadi kita bilang konferensi pers di tahta Tuhan gitu ya. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Ini gimana ya caranya manusia supaya bisa kembali? Dan saya ingin supaya, kan dibilang ini, mungkin karena imam masih manusia. Kan berkali-kali kalau imamnya bermasalah, seluruh bangsa bermasalah. Jadi Tuhan bilang gini, oke, siapa yang mau diutus? Mungkin karena manusia ya yang menjadi imam menjadi bermasalah. Karena itu mari kita berikan yang dari kita, pastilah roh kita yang akan memberikan kekuatan itu untuk memampukan manusia-manusia yang lemah ini untuk mengalahkan kedagingan gitu ya. Karena itu ya kita anggap, saya kasih gambaran mungkin Allah Bapa Putra dan Roh Kudus rapat. Siapa yang mau diutus? Aku Tuhan. Siapa? Anak, Allah anak. Dia datang, siapa yang mau dipakai? Maria. Terjadilah. Kamu akan mengandung. Gimana caranya ngandung bisa ada tanpa ada pembuahan laki-laki dan perempuan? Tapi kenapa? Karena percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan ngomong apa jadi. Oke, terjadilah kepadaku sesuai keinginanmu. Sehingga di dalam penundukan diri, namanya gini, pekerjaan Tuhan yang besar selalu dimulai dengan ketaatan. Pekerjaan Tuhan yang besar selalu dimulai dengan penundukan diri di dalam ketaatan. Karena saat kita taat, artinya Tuhan suka-sukamu. Kamu boleh lakukan apapun yang kau inginkan. Di dalam kita tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Itu namanya ketaatan. Jadi saat dia mengizinkan di dalam rahimnya tumbuh besar Yesus dan juga namanya dikandung oleh Roh Kudus dari tidak ada persetubuhan, dia muncul, dia menjadi anak dan Roh Tuhan melepaskan semua yang ilahi mengambil rupa seorang hamba. Jadi gini, saat itu Yesus sudah lahir dan Tuhan bilang gini, berikan dia nama Yesus, dalam namanya di langit, di bumi dan bawah bumi akan tunduk atas namanya, dan di dalam namanya juga ada namaku. Jadi di Indonesia itu namanya Yesus, di Inggris itu namanya Jesus, bahasa Ibraninya itu ada Yehoshua. Yehoshua itu adalah nama kayak di Indonesia itu Agus, banyak banget namanya Agus. Yehoshua kalau di Israel juga banyak namanya Yehoshua. Bahkan Barnabas itu nama depannya Yesua. Tapi saat kita menyebut nama Tuhan yang berkuasa, yang di langit, di bumi dan di bawah bumi, harus tunduk atas nama Tuhan Yesus. Siapa yang sedang kita sebut? Karena kalau dari Amerika, orang gereja setan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Orang gereja setan jadi pendeta, orang gereja setan jadi
guru sekolah minggu, dan mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tapi Yesus yang mereka sembah dan mereka sebut bukanlah roh Tuhan yang kudus. Jadi kalau saya secara alam roh Tuhan yang kudus itu terang. Jadi makanya dibilang kamu adalah anak terang. Itu bukan slogan. Tapi karena roh Tuhan yang kudus itu terang secara natural. Jadi di alam roh, kamu adalah terang dunia. Saat kamu memiliki kepenuhan roh, dan kamu di dalam penundukan akan roh, kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu terang putih, bercahaya. Dan itu roh Tuhan yang sedang bekerja di dalam diri kamu. Nah, seperti itulah saat Tuhan sudah mati di kayu salib, Tuhan bilang sudah selesai. Kenapa? Korbannya udah nggak perlu perpati, nggak perlu tekukur, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kita serukan adalah, kenapa namanya Tuhan Yesus Kristus? Yeshua HaMashiach. Tuhan yang adalah, Yesus yang adalah Mesias. Yeshua itu bahasa Ibrani adalah dari Yahweh menyelamatkan. Jadi saat kamu dibenarkan oleh iman, kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kamu menerima keselamatan, artinya adalah, kita jabarin ya, Tuhan Yesus Kristus, Yahweh menyelamatkan dengan Mesias yang telah disediakan. Barang siapa yang menerima penyelamatan yang diberikan oleh Yahweh, Tuhan yang kudus di dalam caranya, dengan hukumnya yang baru, maka dia menerima darah Yesus yang menjadi korban. Saat kamu terima, kamu sudah nggak perlu angkat lagi merpati, nggak perlu angkat lagi korban, nggak perlu angkat lagi domba seperti saudara sepupu yang di seberang. Tuhan bilang sudah cukup, semuanya sudah dibayar di kayu salib. Saat kamu terima, itu sudah lunas. Makanya kita bilang bahwa kita menerima keselamatan ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah. Karena itu tidak ada satu orang pun yang boleh menyombong, dan tidak ada satu orang pun yang boleh mengatakan, oleh karena perbuatan baikku, aku diselamatkan, tetapi karena Yahweh sudah menyelamatkan kita dengan cara ini. Yesus yang adalah Mesias, Tuhan Yesus Kristus, lewat dialah kita diselamatkan. Nah, jadi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Karena Yesus mati, roh Tuhan yang kudus bisa diam di dalam kita. Karena Yesus sudah tercurah darah pengorbanan itu, makanya kita sudah dibenarkan. Apa yang mesti kita kerjakan adalah kita hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan, dan terus ada disiplin iman, kita mengaku dosa. Kalau saya tidak melakukan dosa itu, kita tidak perlu mengaku dosa lagi. Tapi kalau saya belum pernah ada pengakuan dosa, kita harus mengangkat dosa itu, ngaku dosa, dan Tuhan berkata, aku adalah setia dan adil, akuilah semua dosa-dosamu, dan aku akan mengampuninya. Dan Tuhan itu panjang sabar, meskipun buruk sebagaimanapun juga, bahkan seperti Jezebel pun, Tuhan bilang aku akan berikan waktu untuk bertobat. Nah, yuk kita bangkit berdiri. Ini namanya talim. Jadi kita nyanyikan sebentar untuk satu lagu, untuk kuasa yang lebih besar, untuk pengakuan kepada Tuhan, dan saya akan nyanyikan untuk doa berkat. Yang ada di perjanjian lama sebenarnya bukan perkataan Tuhan, tetapi adalah hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan ingin melindungi dan membentengi kita semua dan mengembalikan kita sesuai dengan gambarannya. Kita nyanyikan dulu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat.
keinginannya untuk bisa manusia mendekat kepada Dia tidak pernah berubah. Tuhan, aku ingin semua ini Engkau curahkan di dalam diriku, dan tidak satu kebutuhan di dalam diriku yang aku ingin Tuhan. Dan
kesedihan terdalam untuk Tuhan adalah Engkau tidak menyelesaikan sampai garis finish. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan dan kami meminta Tuhan, berikan kekuatan untuk kami Tuhan untuk melangkah sampai garis finish Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tetap hidup di dalam pertobatan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kapanpun kami aneh-aneh Tuhan, tidak pernah berhenti Tuhan. Pertobatkan kami Tuhan. Kapanpun kami aneh-aneh sereng merek Tuhan jalan kami Tuhan, ke kanan maupun mengiri Tuhan. Luruskan kembali Tuhan kami Tuhan. Kami tidak takut Engkau menegur kami, dan kami tidak takut Engkau hadir untuk kami kembali bertobat Tuhan. Kami hanya takut Engkau sudah mulai diam, karena kami terus-menerus melawan Engkau Tuhan. Kami takut Tuhan saat Engkau sudah berhenti berbicara, karena artinya Tuhan sudah mulai merelakan hati untuk kami. Tuhan, aku bilang Tuhan, hatiku untuk kami semua. Jangan pernah menyerah dalam hidup kami. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kapanpun kami bodoh, kapanpun kami melakukan hal yang buruk Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Mau hajar, mau ingatkan, dan tolong Tuhan Roh Kudus berteriak lebih keras daripada semua pemikiran maupun pemikiran dunia ini Tuhan. Asal kami tetap di dalam perlindungan dan pertolongan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu lah itu yang sempurna. Yang dari Engkau lah itu yang terbaik, dan daripada Engkau lah hidup itu Tuhan yang akan membuat kami